Pemirsa, ancaman penyanyi dangdut Arafik untuk menuntut bos Multivision Plus Ram Punjabi akhirnya jadi juga. Tuntutan itu berkaitan dengan Ram Punjabi yang mengedarkan VCD film dan lagu pandangan pertama dan Dari Mata Turun ke Hati yang dibintangi oleh Arafik tanpa seizin Arafik. Kamis kemarin, Arafik melalui pengacaranya mendaftarkan gugatannya kepada Ram Punjabi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keputusan Arafik menyelesaikan masalah tersebut lewat jalur. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang dunia selebriti Indonesia. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan Anda bisa menyaksikan berbagai berita menarik dan terhangat dari dunia selebriti Indonesia yang telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek untuk kita simak bersama. Sekarang kita saksikan dulu kilasan tayangannya. Kisah cinta pasangan drummer slang Bim Bim dengan Reni tergolong cinta kilat dan unik. Hanya berpacaran 3 bulan, Bim Bim dan Reni yang terpaut usia 18 tahun itu mengikrarkan diri sebagai suami istri. Penyanyi dangdut Arafik akhirnya menggugat Ram Punjabi lewat jalur hukum setelah penyelesaian masalah peredaran VCD film dan lagu yang dibintanginya tidak menemui titik temu. Artis Lola Amaria dikabarkan telah menikah diam-diam dengan sutradara Arya Kusumadewa. Benarkah berita itu? Simak pula berita-berita singkat dan terbaru lainnya dalam segmen Galeri Selebriti. Pemirsa, kisah cinta pasangan penabuh drum grup band slang Bim Bim dengan Reni Setiawati tergolong cinta kilat. Mereka hanya berpacaran 3 bulan saja. Dan yang uniknya lagi, perbedaan usia Bim Bim dengan Reni terpaut 18 tahun. Lalu bagaimanakah mereka bisa bertemu dan akhirnya menjalani kehidupan asmaranya? Ikuti saja kisah cinta Bim Bim dan Reni berikut ini. Pemirsa, inilah pasangan drummer kelompok musik slang Bimo Setiawan Almazumi alias Bim Bim dan Reni Setiawati. Keduanya terlihat selalu bersama dan tampil mesra. Kebersamaan itu diciptakan oleh Bim Bim dan Reni tidak hanya di rumah saja, tapi keduanya juga sering tampil bersama di berbagai acara, termasuk ketika slang sedang mengadakan konser. Mungkin karena seringnya mereka tampil bareng di muka umum, membuat rumah tangga Bim Bim dan Reni tampak harmonis dan jauh dari gosip. Kalau kita nih ya, seperti keluarga gypsy ya. Jadi kemana gue pergi, kemana gue yang penting selama Una nggak sakit aja, ikut terus. Mau kita mau ke Medan kayak mau ke Sulawesi, mau ke Kalimantan. Ya setelah gue lepas dari narkoba, gue malah ketergantungan sama mereka. Sebenarnya proses pacaran Bim Bim dan Reni tergolong cinta kilat. Mereka bertemu dan kenalan pada awal tahun 1999. Ketika itu Reni bersama teman-temannya yang menjadi penggemar kelompok musik rock slang sering berkunjung ke markas slang di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Lalu pada bulan Juni 1999, kelompok slang yang akan membuat lagu di Anyer, Banten mengajak Reni dan teman-temannya untuk ikut serta ke Anyer. Dan tanpa disangka dari Anyer itulah Bim Bim dan Reni saling memperhatikan sehingga benih-benih cinta mulai tumbuh di hati mereka. Sebenarnya yang gue butuhin kan pendampingnya, pendamping yang mau ngerti, pendamping yang bisa ngikutin sakitnya gue, senangnya gue gitu kan. Dan Reni ya mungkin karena masih muda jadi dia nggak terlalu berpikiran macem-macem ke gue gitu ya. Walaupun umurnya masih muda tapi bisa ngelindungin gue untuk gue coba ngejar ke masa depan yang lebih baik gitu. Iya, dia udah dewasa, udah nggak main-main lagi, pikirannya udah matang. Apalagi udah di atas 30 katanya cowok. Di atas 30 udah siap ngelanjutin kehidupan yang serius. Sewaktu memutuskan pacaran, Reni masih berusia 15 tahun sedangkan Bim Bim 33 tahun. Lantas bagaimana mereka menanggapi perbedaan usia yang terpaut 18 tahun itu? Memang umur kadang-kadang suka gue harus menjelaskannya dengan gaya bahasa yang nggak bisa seumuran gue gitu. Mau nggak mau gue harus menyesuaikan diri gitu. Tapi selama nggak jadi problem buat gue, kita lancar-lancar aja. Justru asik. Malah Mas Bim Bim
jadi muda terus ngikutin aku. Hubungan asmara Bim Bim dan Reni sempat mendapat ganjalan dari keluarga Reni. Soalnya selain perbedaan usia yang jauh, image Bim Bim yang menjadi pemakai narkoba juga menjadi permasalahan. Jadi seperti ada 2 kubu di keluarga gitu kan, yang satu deket ya, ngedeketin gue mungkin takut gue ngapa-ngapain adiknya gitu ya, yang satu berusaha untuk dewasa yang apa, menjauhkan gue gitu. Tapi gue pikir, ya itu biasalah seorang kakak sama adik perempuan ya. Tapi akhirnya gue harus jaga adik mereka kan gitu, jadi bahwa gue nih serius. Setelah dapat meyakinkan keluarga Reni, Bim Bim yang sangat mencintai Reni nekat mengajak Reni menikah. Padahal mereka baru berpacaran 3 bulan dan Reni masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah umum. Kendati begitu, usaha Bim Bim untuk mengajak Reni berumah tangga akhirnya kesampaian. Mereka melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Oktober 1999. Atas dasar keyakinan dan atas dasar gue ingin lepas dari dunia yang lama, gue ingin mencapai dunia yang baru. Ya dengan keyakinan itu ya gue nikahin Reni. Ya mungkin kalau dua-duanya masih muda ya, mungkin itu bisa pincang ya, itu bisa berbahaya gitu. Tapi gue merasa gue udah mantep kan, gue udah apa istilahnya udah mampu, udah cukup dewasa. Ya akhirnya tinggal gimana caranya gue ngebimbing Reni kan. Mas Bim bilang, hari Minggu nyokap mau ke rumah gitu. Akhirnya aku bilang ya udah di situ. Antara keluarga aja ngobrolin kita. Nyampe sekarang aku juga masih bingung gitu loh. Dulu ngomong apa, jawabannya gimana, tiba-tiba udah nikah aja. Sebulan kemudian Bim Bim mengadakan resepsi pernikahan. Saat itulah terungkap kalau Bim Bim ternyata sebelumnya sudah pernah menikah dengan seorang perempuan warga negara asing. Karena budaya mungkin ya, dan dia nggak bisa mengikuti aku sebagai slang, dan terlalu mahal biaya hidup dia dan aku nggak sanggup kayaknya. Bagi Bim Bim, kehadiran Reni dalam hidupnya seakan mengubur masa lalunya yang kelabu. Bim Bim menjadi semangat menjalani hidup dan karirnya di dunia musik. Kebahagiaan Bim Bim bertambah lengkap setelah Reni melahirkan seorang putri yang diberi nama Nerza Luna Diazuri. Ini gue anggap gue punya cewek 2 gitu, yang satu kecil yang satu gede gitu. Jadi apa ya, gue selalu bersikap manja, memanjakan Reni gitu ya. Dan akhirnya komunikasi lancar gitu. Iya, jadi seperti kakak sama adik, bahkan kadang-kadang seperti bapak sama anak ya kan. Jadi apa, yang penting kita happy gitu ya. Pemirsa, akhirnya kesabaran penyanyi dangdut Arafik terhadap bos rumah produksi Multivision Plus Ram Punjabi habis sudah. Arafik merasa Ram tidak mempunyai niat baik dalam menyelesaikan masalah memperbanyak VCD film dan lagu-lagu Arafik tanpa seizin Arafik. Karena itu penyanyi dangdut kawakan ini mendaftarkan gugatannya terhadap Ram Punjabi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pemirsa, ancaman penyanyi dangdut Arafik untuk menuntut bos Multivision Plus Ram Punjabi akhirnya jadi juga. Tuntutan itu berkaitan dengan Ram Punjabi yang mengedarkan VCD film dan lagu pandangan pertama dan Dari Mata Turun ke Hati yang dibintangi oleh Arafik tanpa seizin Arafik. Kamis kemarin Arafik melalui pengacaranya mendaftarkan gugatannya kepada Ram Punjabi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keputusan Arafik menyelesaikan masalah tersebut lewat jalur hukum merupakan bentuk kekecewaannya yang melihat Ram Punjabi tidak mempunyai niat baik untuk menyelesaikannya. Karena dibuat VCD, dia tidak mempunyai hak, berarti tuntutan saya sebagai pemain, sebagai penyanyi, sebagai pencipta, sebagai arranger, sebagai pemain musik, dan lain sebagainya. Dengan didaftarkannya tuntutan Arafik terhadap Ram Punjabi ke pengadilan, apakah penyelesaian dengan jalan damai sudah tertutup? Saya itu selalu terbuka. Salah satu di antaranya biar ini sudah masuk pengadilan. Kan belum sidang.
Kalau dia mau kan bisa aja. Cuma persoalannya bagaimana itu urusannya nanti. Yang paling penting kalau seandainya dia mau berbuat seperti itu, dia yang wajar dulu. Jangan kayak orang ngeledek. Kemarin tuh saya berasa diledek loh. Kita di luar pengadilan minta sekian, di istilahnya sekitar hanya kurang lebih 3% aja. Bila masalah ini jadi disidangkan, apakah Arafik yakin akan memenangkan gugatannya kepada Rampun Jabi? Kalau kemenangan kita harus berbicara insya Allah.